يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: فمن لغ فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayahnya. Salawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu diakui sebagai umat beliau di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Istiqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar Jumat kali ini marilah kita kembali untuk mengingat akan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang Allah sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab yang mulia ini kita akan selalu diingatkan dengan sebuah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Isra ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mendapatkan sebuah perintah, yakni salat. Dengan akhir cerita bahwasanya di dalam perintah ini kita diperintahkan sebagai umatnya Rasul untuk mendirikan salat sebanyak 5 waktu di dalam sehari semalam. Betapa pentingnya salat dibandingkan dengan perintah-perintah Allah yang lainnya, sehingga kalau dibandingkan dengan perintah ibadah yang lain, cukup Allah memberikan wahyunya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beda lagi dengan yang namanya salat. Tidak cukup melalui malaikat Jibril dengan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, melainkan langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah melalui perintah, melalui sebuah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya arti salat, betapa pentingnya makna salat, sehingga di antara kita kaum muslimin rahimakumullah mungkin masih sering kali meremehkan, sering kali meringankan, sehingga ada salah satu pertanyaan dari Imam Ghazali. Beliau pernah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah hal yang paling ringan di antara yang paling ringan?" Maka sahabat ada yang menjawab, "Kapas wahai guruku." Kapas itu ringan, kapuk itu ringan. Tetapi yang paling ringan menurut Imam Ghazali, beliau menyatakan adalah meninggalkan salat. Banyak di antara kita kaum muslimin rahimakumullah yang mengaku bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengaku iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seringkali masih meringankan, namun seringkali meremehkan yang namanya salat. Bahkan ada sebuah ayat yang mana ayat tersebut seringkali kita dengarkan, namun kita seringkali meremehkan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk salat, dipanggil melalui panggilan seorang muadzin, dikumandangkannya azan, yang mana pada hakikatnya azan bukan adalah panggilan seorang muadzin, melainkan adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin rahimakumullah masih meremehkan panggilan tersebut, sehingga wa idza qamu ilas shalah qamu kusala, mendirikan salatnya pun hanya bermalas-malasan, menunda-nunda waktu salat, meremehkan waktu salat yang mana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan rezeki kepada kita, zat yang memberikan kehidupan kepada kita. Namun seringkali kita membandingkan panggilan Allah, meremehkan panggilan Allah, dan lebih mendahulukan panggilan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermalas-malasan, menunda-nunda waktu salat. Yura'unan nas. Dan apabila orang tersebut melakukan salat, maka salatnya hanya senantiasa ingin mendapatkan pujian dari manusia. Niatnya bukan tulus karena Allah. Niatnya hanya sekedar untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan pujian. Niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan penghargaan. Niatnya hanya ingin menambah kekosongan waktu. Daripada tidak sholat, sholat aja.
Orang Islam yang semacam ini termasuk golongan orang-orang yang munafik kepada Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila ada orang yang melaksanakan salat dan kemudian di dalam salatnya dia lupa terhadap Allah, mengingat kepada Allah illa qalila, hanya sedikit. Mulai takbiratul ihram dia berdiri, dia menyatakan niat usolli lillahi ta'ala, takbiratul ihram Allahu akbar, doa iftitah al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan diakhiri dengan salam. Semuanya di dalam solatnya hanya sedikit sekali untuk mengingat Allah. Jikalau kita sebagai seorang yang mengaku Islam, jikalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah, di dalam solat saja kita lupa terhadap Allah, di dalam sujud saja kita lupa terhadap Allah, di atas sajadah kita lupa terhadap Allah, di dalam masjid kita lupa terhadap Allah, mustahil apabila kita keluar masjid akan ingat Allah. Mustahil di dalam solat kita lupa Allah, setelah solat kita akan ingat kepada Allah. Mustahil apabila kita di dalam sujud kita lupa terhadap Allah, di luar sujud kita akan ingat kepada Allah. Yakni solatnya orang-orang yang benar-benar tidak bermalas-malasan di dalam solatnya. Niatnya bukan karena manusia, melainkan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, di dalam solatnya berusaha untuk mengingat kepada Allah. Kalau di dalam salat kita sudah melakukan yang terbaik seperti itu, maka jaminan Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga amal ibadah pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji. Yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat kelak adalah tentang solat kita. Jikalau solat seseorang itu baik, maka semuanya akan terhitung baik. Maka apabila solat tersebut mendapatkan nilai yang kurang, maka yang lainnya pun akan berkurang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Istiqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Rajab kita diingatkan oleh Allah untuk memperbaiki salat kita dengan cara kita menimba ilmu, dengan cara kita memperbaiki salat kita dengan mengkaji bagaimanakah salat yang baik menurut syariat Islam, bagaimanakah salat yang terbaik menurut akidah dan akhlak, sehingga salat yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini benar-benar diterima oleh Allah, benar-benar menjadi salat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, bukan termasuk dari 3 golongan yang saya sebutkan di atas, yakni bermalas-malasan di dalam salat. Niat salatnya bukan karena Allah melainkan karena manusia. Dan yang ketiga, mengingat Allah hanya sedikit di dalam salatnya. Itu adalah ciri-ciri innal munafikin, ciri-ciri orang yang munafik kepada Allah. Orang munafik antara lisan, ucapan, hatinya dan perbuatannya berbeda. Apabila berkata maka ia berbohong. Apabila seorang munafik itu berjanji maka ia ingkar, dan apabila seorang munafik itu dipercaya maka akan berkhianat. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kita sudah berkata maka ucapan kita dianggap bohong oleh Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah, kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, kita sudah menghambakan diri kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah saya bersaksi tidak ada zat yang patut untuk disembah melainkan hanya kepadamu ya Allah. Namun di dalam kehidupan kita masih seringkali menghambakan diri kepada selain Allah.
Kita sudah berjanji, berikrar kepada Allah. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya Engkau zat yang maha segalanya. Tetapi di antara kita masih seringkali menghambakan diri kepada selain Allah. Berikrar tetapi mengingkari ikrarnya. Dipercaya tetapi selalu berkhianat. Itulah ciri orang-orang munafik. Mudah-mudahan sekelumit khutbah yang terbatasi dengan waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu akan memberikan rahmat, hidayah dan pertolongannya kepada kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum wa nafa'ni wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa ansakirahu ila yaumiddin waktubis salamata alaina wa ala al-hujjaj wal ghusawun musafirin muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.